Membahas soal pemanggilan Gibran Rakabuming Raka oleh DPP PDIP usai relawannya dukung Prabowo di Pilpres. Saat ini kami sudah bersama dengan anggota DPR RI, fraksi PDI Perjuangan Arya Bima, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Sore, Bapak-Bapak. Sore, Audrey, Mas Arya Bima. Sore, Pak Arya. Sore, jadi Mas besok ini Gibran sampai datang ke Jakarta dipanggil DPP PDIP, bentuk teguran keras dari PDIP. Belum ada 5 menit tadi untuk memastikan acara live di Kompas ini saya nelpon Pak Sekjen. Saya tanyakan apakah betul ada pemanggilan buat Mas Wali Kota Gibran. Pak Sekjen menyampaikan bahwa memang terjadi komunikasi, kemudian Mas Wali juga mau ke Solo, maka diminta ketemu Pak Sekjen di DPP. Jadi mungkin surat pemanggilannya itu dari jawaban Pak Sekjen tadi tidak ada. Hanya memang komunikasi antara Pak Sekjen dan Mas Wali akhirnya sepakat ketemu di Jakarta gitu. Mohon maaf, beda pada saat Ganjar dipanggil dulu atau Pak. Jadi ini bukan pemanggilan DPP kepada Mas Wali? Itu ada pemanggilan dari Badan Kehormatan Partai ya. Nah, tadi saya dapat info dari Pak Sekjen bahwa kebetulan Mas Wali juga mau ada ke Jakarta, maka ada pertemuan dengan Pak Sekjen. Kontennya memang terkait juga masalah butuhnya komunikasi terkait dengan adanya relawan Gibran yang ada di Loji Gandrung pada saat pertemuan dengan Pak Prabowo yang hadir di waktu itu dengan Pak Wali di Loji Gandrung. Dan besok itu bertemu dengan siapa Pak Bima? Berarti Gibran, Mas Wali? Informasinya Mas Wali ketemu sama Pak Sekjen Hasto Kristianto. Berdua atau? Saya tidak tahu persis berdua, tapi biasanya Pak Sekjen juga mengajak dengan beberapa kawan-kawan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai. Oke, kalau besok ini bertemu dengan dengan Mas Sekjen Pak Hasto, ini merupakan teguran keras kah? Yang jelas harus ada, kalau saya lihat tradisi yang ada di PDI, kalau itu ada satu yang dianggap memberikan satu persepsi publik yang berdampak pada kondisi interpartai atau konstruksi internal partai. Misalnya saya bikin pernyataan di DPR kemudian terjadi blunder di masyarakat. Biasanya saya dipanggil dan menjelaskan soal pernyataan itu, dan saya yakin saya tidak tahu kontennya apa, pasti terkait dengan wacana publik yang hari-hari ini muncul berbagai persepsi soal kehadiran relawan Gibran ya. Kalau kehadiran Pak Prabowo dan ketemunya Mas Wali di Loji Gandrung, itu saya kira tidak di masalah. Tapi ada relawan Gibran. Yang sampai deklarasi ya maksudnya gitu ya? Deklarasi mendukung Pak Prabowo. Dan ini masih sangat rasional, masuk akal karena saya juga ikut langsung melihat bagaimana kontestasi zaman pilkada. Memang bagian dari tim sukses relawan itu ada yang dari Gerindra. Maka yang dari PDI atau sebagian besar akan memberikan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo. Jadi tim relawan Gibran itu banyak dari tim partai-partai pengusung saat pilkada. Nah, ini mungkin yang akan dijelaskan. Berarti artinya Pak Bima ini ada yang tidak sesuai. DPP melihat ada jelas yang tidak sesuai dengan arahan partai. Nah, ini kan persoalan hal yang menyangkut sejarah bahwa kepala daerah diusung oleh partai politik atau sama gabungan partai politik. Nah, saya juga sempat menanyakan karena beberapa kan teman saya itu yang datang, teman SMA, ada satu teman SMA yang perempuan, saya tanyakan, kok aku tahu dia Gerindra. Jadi saya tahu bahwa dia pendukung Gerindra dan masuk relawan Gibran, dan dia menyatakan bahwa saya relawan Gibran yang mendukung Pak Prabowo karena DNA-nya waktu mengusung Mas Wali jadi wali kota berasal dari Partai Gerindra. Baik. Dan itu yang akhirnya muncul berbagai tanggapan yang cukup serius karena. Dan makanya ini perlu diluruskan gitu ya Pak Bima ya? Ya, karena bagi yang melanggar
instruksi partai, apalagi ketua umum yang sudah mengumumkan calon presiden, ya, calon presiden Ganjar Pranowo itu harus dilaksanakan dari jajaran pusat sampai daerah, dari jajaran Baik. 3 pilar partai, termasuk dalam hal ini juga Pak Jokowi dan Mas Wali, termasuk siapapun. Dan persoalan kehadiran relawan Gibran yang mendukung Pak Prabowo ini adalah merupakan proses relawan sejarah pilkadanya zaman Mas Wali. Oke, kalau gitu Mas Burhan, sebenarnya ini hanya dipanggil hanya untuk persamaan persepsi, apa lebih kepada wording nih, jangan main-main pernyataan kemarin dan deklarasi kemarin ke Pak Prabowo untuk relawan Jokowi dan juga Gibran? Begini ya, sejak kejadian kemarin sepertinya ada upaya dari kedua belah pihak, dari PD Perjuangan termasuk dari Mas Arya Bima, kemudian dari Pak Rudi, kemudian juga dari Gibran untuk tone down. Jadi mencoba menurunkan tensi, tanda kutip ya. Dengan bahasa-bahasa misalnya Gibran mengatakan hanya sekedar mengantarkan relawan Jokowi Gibran untuk menyampaikan aspirasinya ke Pak Prabowo. Sementara beliau posisinya sebagai wali kota yang menjemput dan sekaligus bertemu dengan Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Demikian juga dengan Pak Rudi yang mencoba melepaskan kesan seolah-olah kata pengkhianat dan dilaknat Tuhan itu tidak diasosiasikan kepada Gibran. Tetapi meskipun ada tone down semacam itu, Audrey, itu tidak bisa kita melepaskan adanya kesan memang muncul satu indikasi di mana keluarga atau sebagian pendukung Pak Jokowi itu mulai melirik Pak Prabowo. Dan itu kesan yang tidak bisa diabaikan. Terlepas statement Mas Gibran, tetapi beliau bukan satu kali ini saja ya terkesan memberi semacam tanda kutip approval kepada Pak Prabowo sebagai capres. Karpet merah gitu ya? Contoh misalnya, contoh lain yang mungkin membantu menjelaskan. Misalnya ketika Mas Gibran tanda kutip berada di gerbang KPU Surakarta dan saat yang bersama ada rombongan caleg dari PSI. Kita tahu hubungan PSI dan PD Perjuangan juga tidak sedang baik-baik saja. Termasuk ketika Kaisang memakai kaos Prabowo Subianto dalam podcast di YouTube-nya. Jadi ada banyak indikasi yang menunjukkan adanya kesan Mas Gibran atau saudaranya itu memberi semacam approval untuk tidak menyebut. Tapi kan Mas Burhan tadi pada saat kemarin di wawancara, Mas Gibran bilang saya tidak pernah deklarasi dukung Prabowo Subianto, yang deklarasi kan relawan. Saya nggak bisa memaksa. Betul. Statement itu betul. Ini kita bermain simbol ya. Jadi pertama statement itu nggak ada yang salah. Mas Gibran tidak mendeklarasikan Prabowo sebagai capres, tetapi ada relawan Jokowi Gibran Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Kalau kita membaca read between the line, itu jangan hanya membaca apa yang tersirat, apa yang tersurat, tapi juga apa yang tersirat. Jangan membaca apa yang eksplisit, tapi juga apa yang implisit. Mas Arya Bima itu orang Jawa, itu pasti paham tuh ya. Jadi bagaimana memaknai satu statement itu bukan apa yang tampak, tapi apa yang tidak tampak. Nah, saya coba membaca apa yang tidak tampak, dan itu pula yang membuat Mas Sekjen, Mas Hasto menelpon Gibran. Karena Mas Hasto paham juga lah, kita sama-sama orang Jawa nih, ya paham makna yang tidak tampak dari statement atau yang tidak diungkapkan oleh Mas Gibran. Maksudnya, maksudnya adalah ini seperti gini kali Pak Bima, yang dimaksudkan Mas Burhan apa jangan-jangan karena ada perpanjangan tangan dari Pak Jokowi sehingga DPP PDI Perjuangan ini sampai memanggil Mas Gibran terkait dengan kemarin ya deklarasi. Ini yang bermanuver apakah Mas Wali Kota atau dari Gerindra gitu ya. Kalau saya melihat bahwa ada manuver politik ya dari tim Pak Prabowo dan dari Gerindra dalam hal ini untuk mengintersection antara simbol Jokowi dengan
Gibran dalam dukungan kepada Pak Prabowo. Itu sah-sah saja, silakan saja. Tapi yang dicermati oleh partai ya, dalam posisi Mas Wali sebagai kader partai adalah sejauh mana dia melaksanakan instruksi partai atau ketentuan partai. Sampai di sini saya atau mungkin DPP nanti akan menanyakan, ya, saya sebagai orang Solo belum melihat itu sebagai manuver. Manuver berarti ada dasar, ada tujuan, ada target ya. Tapi kalau nggak ada manuver, kenapa sampai dipanggil gitu Pak Bima ke Jakarta lagi? Loh, kalau dipanggil, begitu ada suatu peristiwa dari kader yang menyampaikan pernyataan atau membuat suatu tindakan di suatu penugasan dan berakibat pada konstruksi di dalam wilayah publik, terutama di media sosial, mainstream dan online saat ini, tentunya partai perlu mendapatkan kejelasan untuk motif atau dasar atau dampak bahkan ekses yang ada yang harus perlu dipahami oleh masing-masing kader termasuk dalam ini Mas Wali. Mungkin Mas Wali tidak bermaksud sampai bagaimana blundernya kehadiran relawan Gibran di dalam kaitan mendukung Pak Prabowo Subianto sebagai presiden. Tapi ekses dampaknya ini kan konstruksi di dalam lingkaran PDI Perjuangan kan besarnya karena proses Mas Wali menjadi wali kota, termasuk Pak Jokowi menjadi wali kota dan gubernur sampai presiden, tidak lepas dari kerja seluruh jajaran partai. Ini yang tentunya harus ada penjelasan atau menjelaskan hal-hal yang terkait dengan ekses-ekses itu kepada Mas Wali lewat struktural partai dari Pak Sekjen. Jadi saya melihat sesuatu yang biasa dan juga banyak terjadi di kader-kader lain, ya, yang termasuk ada yang di pusat, ya, perlu ada klarifikasi kepada Dewan Pimpinan Pusat. Saya tidak melihat ada sesuatu yang terlalu berlebihan dalam pemanggilan Mas Wali ke Jakarta atau ketemuan antara Mas Wali dengan Sekjen di Jakarta. Mas Burhan, yang dilihatnya sendiri sebenarnya kalau kira-kira gini kita menakar saja pertemuan dengan kemarin Gibran dengan Pak Prabowo terakhir ini sebenarnya inisiatif sendiri dari Mas Wali atau ada yang meminta, ada yang menyuruh begitu? Pak Jokowi langsung mungkin? Gini, it takes two to tango. Jadi tidak mungkin menari tango itu hanya satu orang. Pasti butuh dua orang. Jadi saya melihat ada dua pihak yang membuat kejadian itu terjadi. Siapa itu dua pihaknya, Mas? Ya Gerindra dan Mas Wali. Jadi dua belah pihak, nggak mungkin kan ada pertemuan kalau salah satunya tidak memberi angin. Nah, pertanyaannya apakah langkah ini murni inisiatif pribadi Gibran ataukah sepengetahuan atau seizin ayahnya? Saya kok tidak yakin ya kalau Presiden Jokowi tidak tahu sama sekali atas langkah yang dilakukan oleh putra-putranya. Saya yakin beliau tahu bahwa inisiatif itu mungkin datang dari Mas Gibran, mungkin saja. Kan nggak mungkin 24 jam Mas Gibran diawasi oleh orang tuanya, apalagi Pak Jokowi sangat sibuk kan, sekarang sedang berada di Jepang. Tetapi tidak mungkin langkah ini tidak diketahui oleh Presiden Jokowi. Meskipun inisiatif bisa jadi diambil oleh Gibran. Nah, saya sendiri melihat ada beberapa hal yang saya menarik kalau kita baca tweet-tweetnya Mas Gibran ya. Dan itu bebarengan dengan pertemuan dengan Pak Prabowo. Coba lihat tweet-tweetnya, Audrey. Tweet-tweetnya itu banyak bicara tentang gagalnya Piala Dunia U20. Jadi sepertinya masih ada kekecewaan di Mas Gibran, meskipun dengan bahasa santai saja, tetapi sambil meretweet perhelatan pembukaan Piala Dunia U20 yang harusnya dilakukan di Stadion Manahan. Jadi sepertinya meskipun tweetnya itu mengatakan santai saja, kita tetap gembira, tetapi lagi-lagi dalam politik Jawa yang kita baca jangan apa yang tampak, tapi apa yang tersiratnya ya. Baik. Nanti pertanyaan berikutnya, nanti usai jeda, nanti akan dijawab oleh Mas Burhan dan juga Pak Bima, bahwa apakah dampak elektoral yang terasa dengan deklarasi dari relawan Jokowi dan Gibran ke Prabowo Subianto? Usai jeda nanti akan dijawab. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang.
Pak Bima, kalau kayak gitu dengan dukungan kemarin relawan dari Pak Jokowi dan juga Gibran ini sangat berpengaruh sekali ya terhadap PDIP. Saya belum melihat dukungan relawan Gibran yang memang politik bondingnya itu dukungan dari tim sukses Pak Jokowi ya. Saya tegaskan di situ, saya melihat betul bagaimana politik gesturnya Mas Wali yang berkali-kali diminta duduk di sebelahnya Pak Prabowo ini, mohon maaf ini, menolak dalam artian tidak menolak duduk, tapi positioning duduk di situ itu sangat bermakna politis, ya, sangat bermakna politis pada saat kalau nggak ada 4 kali 5 kali tuh minta supaya Gibran Mas Wali duduk dan tidak dilakukan. Jadi betul-betul Mas Wali ini mengantar tim suksesnya Mas Gibran yang dari tim sukses Gerindra waktu pilkada untuk ketemu Pak Prabowo yang saat ini memang mencalonkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan disitulah Mas Wali memfasilitasi pertemuan itu. Jadi saya belum melihat ada dukungan penuh dari politik behaviornya yang diminta duduk. Kalau saya orang Jawa ya, tadi Mas Hubarudin ngomong begitu. Dan saya terlalu sulit ya dengan 2 kali kontestasi pilpres untuk menggiring dukungan tim sukses atau relawan Pak Joko Widodo untuk berpindah ke keluar dari PDI maksudnya begitu ya? Oke. Tim relawan Pak Jokowi untuk dipindahkan ke Pak Prabowo itu memang ada kemungkinan cukup ada, tapi prosentasenya ya saya melihat tidak terlalu besar dari beberapa survei termasuk Pak Burhanuddin tadi akan ada pergeseran. Misalnya kok harus dukung Pak Prabowo. Tapi kalau dari gesturnya Mas Wali, saya tidak melihat ada dukungan penuh kepada Pak Prabowo kecuali hanya mengantar relawan pendukung Mas Wali yang waktu tim sukses dalamnya adalah dari basis Gerindra. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya ke Mas Burhan, kalau pernyataan keras dari Pak FX Hadi Rudiatmo ini yang kemudian viral diperbincangkan di mana-mana, itu sebenarnya pernyataan pribadi dari Pak Rudi sendiri atau pernyataan dari PDIP, Mas Burhan yang dilihat? Kalau saya melihat itu lebih ke pernyataan personal ya. Meskipun mungkin mewakili sebagian dari elit PD Perjuangan, tetapi karakter Pak Rudi kan seperti itu, blak-blakan ya. Dan menurut saya sih lagi-lagi menyimpulkan satu kesan lama yang kita tahu di Pilkada 2020, Pak Rudi juga agak terkesan kurang begitu suportif terhadap Gibran ketika maju sebagai calon wali kota. Meskipun akhirnya dia tunduk setelah PD Perjuangan partainya memutuskan Gibran sebagai calon wali kota. Tapi soal efek tadi, saya setuju sebenarnya efek relawan Jokowi Gibran Jawa Tengah Jawa Timur mendukung Prabowo, kalau dilihat dari sisi elektoral, saya tidak terlalu yakin relawan ini punya kontribusi besar untuk bisa memindahkan dukungan dari pemilih Jokowi ke Prabowo. Tetapi makna politiknya yang menurut saya lebih besar ketimbang relawannya. Lebih ke maknanya ya berarti ya? Ya, makna politiknya, karena kan ada kata-kata relawan Jokowi Gibran Jawa Tengah Jawa Timur. Kalau dilihat dari sisi karena agak sulit membedakan kali ya antara relawan dan mana yang benar-benar suara dari Pak Jokowi ataupun Mas Wali gitu maksudnya ya? Bukan, ketika Audrey membahas ada relawan Jokowi Gibran Jawa Tengah Jawa Timur mendeklarasikan Prabowo, itu bukan soal jumlah dan efeknya, karena kita lihat kan kecil juga itu. Tetapi makna politiknya, nah itu yang kemudian coba dinetralisir dengan komunikasi antara Pak Sekjen Mas Hasto dengan Gibran. Nah kalau misalnya nggak punya makna politik kan nggak mungkin kita diskusikan sekarang, atau nggak mungkin Mas Hasto memanggil Gibran kan begitu. Ya. Mas Bima, kalau misalnya pernyataan dari Pak Rudi itu sebenarnya pernyataan dari DPP langsung atau pernyataan dari pribadi? Tadi kan Mas Bima mau merespon gitu dan sempat senyum juga. Oh ya, itu gaya pernyataan sayang partainya Pak Rudi kan memang sadar ideologi, sadar politis, dan sadar organisasi. Itu memang karakter Pak Rudi ya.
dan bagaimana loyalitas itu menjadi karakter kader-kader partai yang selama ini merupakan karakter solo. Saya melihat bukan berarti tidak ada kaitan dengan apa yang dilihat peristiwa pertemuan Pak Prabowo dan Mas Wali, tapi Mas Rudi cukup memberikan sinyal ekspresi dengan gaya dia ya. Kalau orang bilang itu sandang gue tandang, pakaian itu membuat perilaku. Nah itulah Pak Rudi dengan cara ekspresi. Kalau wong Jowono ya rodok ngamuk, ya rodok marah. Gitu. Memang Pak Rudi kan nggak pernah tidak marah kalau membuat sesuatu hal yang terkait dengan masalah partai. Siapapun itu kan itu. Dan saya bisa memahami apa yang diekspresikan Pak Rudi, dan saya kira Mas Wali juga paham kan, berkali-kali antara Mas Rudi sama Pak Wali ini terjadi perselisihan, kemudian negosiasi konsensus, perselisihan lagi, dan itu dinamika berpartai kan konflik, negosiasi konsensus, apalagi seorang Mas Gibran, Mas Wali dan Pak Rudi. Saya ke Mas Burhan terakhir, singkat saja, kira-kira besok ini hanya pemanggilan atau sampai teguran, Mas Burhan, singkat. Oh, saya tidak tahu, yang tahu mungkin Mas Hasto dan Gibran ya. Menakar saja kira-kira nih. Tergantung dinamika yang akan terjadi besok. Yang jelas ya, kalau kita baca teknik yang dipakai oleh Mas Gibran, teknik pasemon. Pasemon kan diambil dari kata dasar semu ya. Jadi ada ruang ambiguitas yang bisa ditafsirkan tergantung cara pandang siapa yang memaknai pertemuan kemarin antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Kalau secara kasat mata memang Mas Gibran nggak bisa disalahkan. Karena bagaimanapun posisinya sebagai wali kota menyambut Menteri Pertahanan. Tetapi kalau pakai teknik pasemon, jelas ada banyak makna ya yang disinyalkan, dikirimkan kepada publik terkait dengan pertemuan antara dua tokoh ini. Baik, dan kita tunggu apa besok ya pertemuan dari Mas Wali Kota Gibran Raka Buming Raka datang ke Jakarta menemui kantor DPP PDI Perjuangan. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi, terima kasih Pak Arya Bima, saya selalu, kita ketemu lagi di lain kesempatan.